Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adkona dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Abata Kuadrat. Ayo belajar tahsin dan tajwid. Pada video yang sebelumnya kita telah membahas surah Al-Baqarah ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tahsin, cara membaca yang benar, juga hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Mari kita mulai. Ya, kita buka terlebih dahulu. Langsung di atas ini kita klik 5, enter, langsung terbuka. Kita zoom dulu. Oke. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Baiklah teman-teman, mari kita bahas hukum tajwidnya. Masaluhum. Hum, mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, itu hukumnya idhar syafawi. Lalu kamathalil ladzi, ya kamathali langsung masuk ke lam, alif lam syamsiyah. Alladzis, oke, di sini ada alif wasal namanya teman-teman. Ya, apabila dia berada di tengah, ya, maka dia tidak akan dibaca langsung ke huruf yang selanjutnya, ke sin. Namun apabila dia ada di awal, maka bisa berharokat fathah, dhammah, atau kasroh, tergantung perubahan sorofnya, nahwu sorofnya, tasrifan nih. Oke. Di sini dia berada di tengah, maka alladzis langsung masuk ke sin. Alladzis tau layin, tau ya, qandana na matabi'i ra. Nah, kalau berhenti istauqadana ra. Oke, kalau berhenti seperti itu jadi mad iwad. Tapi kalau misalnya dilanjutkan istauqadana ra, jadi ikhfa awsat. Falamma, lam gunnah musyaddada, tahan 2 harakat. Lamma, lalu ma, itu mad jaiz munfasil karena lamma, falamma ini satu kata atau lammanya saja satu kata. Adha'at ini satu kata, maka ada 2 kata di situ. Nah, ketika
huruf mad bertemu dengan hamzah pada beda kata atau beda kalimah dalam bahasa Arabnya, kalimatain. Nah, maka itu adalah mad jaiz munfasil. Adha. Nah, ini mad wajib. Adha'a. Adha'at. Dha ini panjang karena dia ya huruf madnya berada pada satu kata atau satu kalimah dengan huruf hamzah, sehingga dibaca panjang 5 sampai 6 harakat. Namanya mad wajib. Kalau yang tadi terpisah itu namanya mad jaiz. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Oke. Mad tabi'i. Hau di sini layin, lahu mad silah qasirah karena ada hak domir yang huruf sebelum hak domir ini namanya hak domir. Ya, hak yang seperti ini hak domir namanya. Lalu di belakang hak domir hurufnya berharokat fathah. Ya, intinya berharokat hidup, boleh itu fathah, doma atau kasroh. Maka dia akan menjadi mad silah. Nah, tinggal depannya ada apa? Ketika di depannya ada huruf selain hamzah, maka dia mad silah qasirah. Tapi kalau ada huruf hamzah di depannya, maka menjadi mad silah tawilah. Ma haulahu dha. Nah, panjangnya 2 harakat, sama seperti mad tabi'i. Lahu dhahabau. Dhahabau, lamnya lamul jalalah, ini yang di tengah, ba-nya masuk ke lam. Lamul jalalah mufakhamah, tebal. Zahaballah, tidak zahaballah, tapi zahaballah. La, zahaballahu, mad tabi'i 2 harakat dibaca panjang. Binu, nu, mad tabi'i. Rihim, mim mati bertemu dengan waw, maka hukumnya adalah idhar syafawi. Wa tarakahum, lagi-lagi ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, hukumnya idhar syafawi. Fi mad tabi'i diayun 2 harakat. Fi diayun saja biar konsisten panjangnya. Zuluma ma mad tabi'i 2 harakat. Zulumatil la, tanwin bertemu dengan lam. Ini hukumnya idgham bila gunnah. Ya, dimasukkan bunyi ta kepada bunyi lam. Tilla la, tapi tidak boleh ada dengung di situ. Zulumatil la mad tabi'i dibaca 2 harakat panjang. Yub qalqalah sughra. Siru yubsirun, run mad arid lisukun. Kembali saya jelaskan, disebut mad arid lisukun karena ini ada huruf mad atau mad tabi'i asalnya, tapi karena di depannya ada satu huruf yang dia asalnya hidup, tapi karena diwaqafkan menjadi berharokat sukun atau sukunnya dinamai sukun arid, maka panjangnya disebut mad arid lisukun. Tapi kalau misalnya dilanjut disambungkan dengan ayat selanjutnya, la yubsiruna ya, jadi 2 harakat, jadi mad tabi'i. Tapi karena dia disukunkan jadi ada sukun arid, maka namanya mad arid lisukun. Sum gunnah musyaddadah. Mum ini iqlab. Tanwin ini asalnya tanwin bertemu dengan ba, maka iqlab di situ. Summum bukmun mun, tanwin bertemu ain, ini hukumnya izhar halqi. Ya, karena ain adalah huruf halak, ya, huruf yang keluar dari tenggorokan secara makhraj, lalu bertemu dengan tanwin, maka ya disebutnya izhar halqi. Izhar yang karena atau bacaan jelas yang dikarenakan tanwin atau nun mati bertemu huruf yang keluar dari tenggorokan. Yu tanwin bertemu dengan fa, ikhfa syafawi, mohon maaf, ikhfa ausat. Fahum, mim mati bertemu dengan lam, huruf yaitu huruf selain mim dan ba, idhar syafawi. La mad tabi'i, yarji'un, ra-nya ra tebal karena sebelum ra berharakat fathah. Ji'un mad arid lisukun, apabila disukunkan, apabila berhenti, namun apabila dilanjutkan la yarji'una au kasaybim, nah maka hukumnya bukan lagi mad arid tapi menjadi mad tabi'i.
tergantung keadaan. Apabila disukunkan mad arid lisukun, apabila dilanjutkan maka dia menjadi mad tabi'i. Au lain kasayyibim bim bim tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah bim minas alif lam syamsiyah. Sin merupakan huruf syamsiyah lalu didahului oleh lam, maka alif lamnya disebut alif lam syamsiyah. Maka bunyi nun pada min yang langsung dimasukkan kepada suara sin. Minas sama ma, ini mad wajib muttasil. Minas samai ma'i, matnya panjangnya dibaca 5 sampai 6 harakat. Fi mad tabi'i hi. Nah, teman-teman hati-hati. Kalau tadi pada ayat ke-17 ada ha domir, ya, ini hukumnya mad silah. Tapi di sini bukan mad silah. Kenapa? Karena huruf sebelum ha domir berharokat sukun. Ini yang membedakan, ya. Ini yang menjadi persyaratan bagi mad silah. Mad silah ya harus didahului oleh huruf yang berharokat hidup, entah fathah, dhammah atau kasrah. Maka di sini fihi satu harokat saja. Fihi dzuluma ma mad tabi'i tu idgham bi gunnah tu tanwin bertemu dengan waw, ya, idgham bi gunnah. Wa ra'du, hati-hati ra', ya, seperti ya, bacaannya tidak boleh memantul, bacaannya seperti kita memukul bantal yang tebal masuk secara perlahan tangan kita. Ra', ya. Tapi tidak usah terlalu berlebihan. Ra', tidak seperti itu juga. Ya. Tidak boleh berlebihan tapi juga tidak boleh memantul. Wa ra'du du tanwin bertemu dengan waw idgham bi gunnah. Du wa bar, ya, bar ini ada ra, ya, ra-nya sukun didahului oleh huruf berharokat fathah, maka dia dibaca tebal. Nah, adapun apabila teman-teman berhenti di sini wa ra'du wa barq, oke, di situ hukumnya adalah raum. Raum itu ya apabila ada huruf mati lalu di hurufnya ada di depannya, mohon maaf, ada huruf yang hidup tapi kita ingin mewakafkan di situ. Seperti di sini, ra-nya sukun, qafnya berharokat hidup, tapi kita ingin berhenti di sini. Nah, maka bunyi ra-nya yang dominan, wa bar, qafnya ada tapi tidak usah terlalu tebal, tidak usah terlalu jelas di situ. Ya, itu namanya raum. Namun apabila teman-teman melanjutkan wa barqi idgham bi gunnah karena tanwin bertemu dengan ya. Ya qalqala sughra. Aluna mad tabi'i 2 harakat. Yaj'aluna asa sa mad tabi'i. Bi'ahum mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka idhar syafawi fi a. Oke, ini mad jaiz munfasil karena huruf matnya berpisah atau berada pada kata yang berbeda dengan hamzah. A mad tabi'i, za mad tabi'i, nihim. Oke, teman-teman, ini fi adzanihim, ya. A-nya mohon maaf tadi bukan mad tabi'i tapi ini adalah mad badal. Asalnya adzanihim. Tapi di situ ya karena ada 2 hamzah, salah satunya sukun, maka berubah yang sukunnya menjadi huruf mad, maka dinamai mad badal. Za mad tabi'i, nihim, nah, mim mati bertemu dengan mim. Ini idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Adzanihim, nihim him minas nas nun, ya, nunnya, suara nunnya langsung masuk kepada shad karena itu ada alif lam syamsiyah sehingga langsung masuk ke shad. Minas sawa wa mad tabi'i iqi hadaral masuk langsung ke lam, lamnya alif lam qamariyah, maka harus dibaca jelas. Hadaral maut, ini mad layyin,
Ya, mat lain bedanya dengan lain. Kalau lain itu ada di tengah dan tidak disukunkan, ya, pada huruf selanjutnya tidak disukunkan. Tapi kalau mat lain apabila disukunkan seperti ini. Hadaral maut. Ya, hadaral maut. Ini mat lain. Wallahu alif lam jalalah, mohon maaf, lamul jalalah mufakhamah karena sebelumnya berharakat fathah. Wallahu mattabi'i, dua harakat. Hu muhi hi mattabi'i. Tum, ya ini tanwin, ya. Tanwin bertemu dengan ba, maka dibacanya adalah iqlab, ya. Biasanya ada tanda mim kecil seperti ini, ya. Ini sudah menunjukkan iqlab. Nah, ketika di mushaf Madinah seperti yang kita pakai sekarang, tanwinnya biasanya dihilangkan, diganti saja dengan mim di sini. Tapi kalau pada mushaf-mushaf yang lain seperti mushaf Indonesia, tetap ada tanwinnya. Muhitum bil, alif lam qamariyah, jelas lamnya jangan sampai terpantul, tidak boleh bil ke, tapi bil ka mattabi'i firin mat arid lisukun. Ayat selanjutnya ayat ke-20. Yang ke mattabi'i, dua harakat. Dul alif lam qamariyah, dibaca jelas lamnya, tidak boleh terpantul. Baru kuyakh, baru ra-nya tebal karena di sebelum ra sukun ada fathah. Baru kuyakhta, nah hati-hati di kha, ini tidak boleh mantul juga, harus mengalir. Yakhtafu ab qalqala sughra. Sa mattabi'i, dua harakat. Rahum. Oke, teman-teman, di sini ada waqaf sala, ya, waslul aula. Kullama, oke, kullama mattabi'i. Oke, sebelum itu waslul aula ini apabila kita wasal itu lebih baik secara makna. Tapi kalau kita tidak kuat nafasnya maka berhenti saja. Kullama mattabi, mohon maaf, kullama mat jais munfasil karena di depannya ada hamzah, ya. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda, maka dia menjadi mat jais munfasil, dibaca panjang 5 sampai 6 harakat. Adha. Ya, ini mat wajib muttasil karena, ya, mat tabi'inya atau huruf matnya dalam satu kata dengan hamzah. Lahum, hum, mim mati bertemu dengan mim, idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Masyaw, syaw lain. Masyaw fi mat tabi'i, dua harakat. Hiwa idza dza mad jais munfasil karena ada hamzah pada kata yang berbeda, yaitu kata selanjutnya. Azlama, tidak boleh mantul, tidak az. Azlama alai lain alaihim. Ini ada mim sukun bertemu dengan qaf, huruf selain mim dan ba, idhar syafawi. Qa mattabi'i, mu mattabi'i. Di sini ada sukun jaiz, tanda sukun jaiz artinya boleh berhenti. Walau lau layin sya mattabi'i atau mat bertemu dengan hamzah pada satu kata, sya'a adalah satu kata, maka dia menjadi mat wajib muttasil. Sya Allah, lamnya lamul jalalah mufakhamah, dibaca tebal lalu panjang, dua harakat mat tabi'i. La dhahaba bisam'ihim, him ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu waw, maka idhar syafawi hukumnya. Wa qalqala sughra, sa mattabi'i, dua harakat. Rihim, lagi-lagi di sini ada tanda waqaf jaiz, boleh berhenti. In gunnah musyaddadah. Nalla lamul jalalah mufakhamah karena sebelum lamul jalalah ada tanda atau harakat fathah. La dibaca panjang, dua harakat mat tabi'i. Innallaha ala lam tabi'i, dua harakat. Kulli syai lain syai'in ikhfa, ya, ikhfanya ikhfa ab'ad. In qadir mad arid lisukun. Oke, kita baca lagi dari awal.
Kita baca lagi dari awal. Mohon diperhatikan. Boleh sambil melihat Qur'annya apabila teman-teman memegang Al-Qur'an, memegang mushaf, atau lihat saja ke layar karena di sini juga sama saja mushaf tapi online ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk membahas surah